banyak manusia mengira mereka sedang beragama. Mereka sholat, mengaji, belajar sejarah Nabi, menghafal kisah guru-guru masa lalu, tetapi ternyata mereka masih memakai alat yang salah. Mereka beragama memakai alam bawah sadar, sebuah mekanisme mental yang seharusnya hanya menjadi kenangan fatamorgana. Padahal agama itu bukan romantisme masa lalu, bukan nostalgia kisah-kisah lama. Agama adalah proses real time, top down, dari Tuhan kepada hamba, bukan dari bawah ke atas. Mengapa manusia tidak boleh beragama memakai alam bawah sadar? Apa itu kesadaran qadim? Apa itu pengetahuan top down yang diturunkan? Dan mengapa kiblat manusia zaman ini bukan nabi di masa lalu, tetapi ulul amri minkum dan rasulun min anfusikum, penyampai perintah qadim di zaman ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir kajian tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji makrifat. Bahasan kali ini tentang kesadaran qadim, bahwa dunia tempat alam sadar mengetuk portal qadim. Alam sadar dipakai di dunia untuk mengetuk pintu portal akhirat atau qadim. Setelah melewati portal itu, manusia memakai alam di atas sadar. Ruh, inilah kuncinya. Alam sadar 5% dipakai hanya untuk bergerak, berpikir, dan mengambil keputusan di dunia. Ruh, 95% adalah perangkat asli manusia. Yang membuat manusia gagal beragama adalah ketika ia terjebak memakai alam bawah sadar, yaitu memori, rekaman trauma, nostalgia, dan romantisme di masa lalu. Padahal alam bawah sadar bukan tempat agama bekerja. Ia hanya tempat menyimpan rekaman sejarah, bukan perintah qadim. Manusia harus menghadap ke depan, bukan ke belakang. Sebab mata manusia letaknya di depan. Hukum waktu bergerak ke depan. Perintah qadim datangnya dari depan, zaman ini, bukan dari nostalgia masa lalu. Maka alam bawah sadar harusnya menjadi kenangan fatamorgana, disimpan namun tidak dijadikan kiblat ruhani. Gelombang delta adalah frekuensi ruhani pemain qadim. Orang yang menerima pengetahuan top down harus hidup dalam gelombang otak delta. Keadaan ultra tenang, ultra syar'i, ultra mursyid, di mana ruh aktif 95% dan akal sadar hanya 5%. Ini kondisi para sufi qadim. Tidak memakai memori bawah sadar, tidak mengambil keputusan berdasarkan romantisme masa lalu, tidak menjalankan agama berdasarkan kebiasaan nenek moyang, tetapi menerima pengetahuan yang diturunkan. Di Al-Quran, semua pengetahuan qadim selalu memakai redaksi, diturunkan, dipilih, dikehendaki, diberi petunjuk. Ini semua bahasa top down, bukan bottom up. Perbedaan besar antara bottom up dan top down. Bottom up, manusia bergerak dari bawah menuju atas menggunakan logika, hafalan, sejarah, memori, pengetahuan masa lalu, romantisme guru masa lalu, membaca kitab-kitab lama. Inilah perangkap alam bawah sadar. Hasilnya, agama menjadi museum, bukan jalan ruhani. Top down, pengetahuan yang diturunkan dari qadim secara real time, langsung dari sumber, melalui ulil amri di zaman ini, melalui rasul min anfusikum, melalui gelombang Tuhan ke ruhani hamba. Itulah agama qadim, itulah wasilah, itulah jalan menuju Allah.
Jadi yang diberikan melalui wahyu, dibalik tabir, dan melalui ulil amri minkum. Kiblat zaman ini bukan nabi masa lalu. Sekali lagi, kiblat zaman ini bukan nabi masa lalu. Karena zaman ini tidak ada nabi. Jika engkau berkiblat ke nabi masa lalu, itu hanya rekaman alam bawah sadarmu. Ini sangat dalam. Memang benar kita mencintai nabi, tapi kiblat amaliyah rohani, perintah real time, tidak bisa dari masa lalu. Karena perintah qadim tidak pernah lewat nostalgia. Perintah qadim turun sekarang, bukan 1000 tahun lalu. Perintah agama itu diturunkan top down, bukan dihafal dari bawah. Maka kiblat manusia zaman ini adalah ulil amri minkum. Satu-satunya ayat yang memerintahkan ketaatan langsung pada manusia, bukan pada sejarah. Dan Rasul min anfusikum, Rasul penyampai perintah-perintah qadim, bukan figur masa lalu. Ayat qadim, pengetahuan yang diturunkan, dan Allah menegaskan bahwa pengetahuan itu diturunkan, disampaikan, dipilihkan, dikehendaki, ditunjuki, dan diarahkan. Ini semua bukan kerja alam bawah sadar. Ini kerja qadim, bukan hafalan, bukan dogma, bukan sejarah, dan bukan romantisme. Kesimpulannya, bahwa manusia harus hidup dalam ultra sadar, yaitu ruh. Maka agama yang benar adalah 5% akal sadar dan 95% ruh qadim atau gelombang delta. Di sini letaknya agama sebagai jalan ke Allah, bukan sekedar pengetahuan dunia, bukan bottom up membuat manusia hidup di masa lalu. Agama top down membuat manusia hidup dalam cahaya qadim. Saudaraku, jangan biarkan hidup kita terkurung dalam rekaman lama. Jangan beragama memakai alam bawah sadar. Jangan terjebak pada romantisme masa lalu. Gunakanlah 5% kesadaranmu untuk mengetuk portal qadim. Gunakan 95% ruhmu untuk menerima pengetahuan Tuhan. Ikuti ulil amri minkum. Ikuti Rasul min anfusikum. Karena perintah qadim itu hidup, turun, real time. Inilah agama yang diturunkan. Inilah top down. Inilah jalan menuju Allah. Salam wasilah. Semoga Allah menghidupkan ruh kita dengan cahaya qadimnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan. Ilahi anta maksudi waridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.